Lalu kita jangan lupa untuk memasukkan router 2811. Lalu kita masukkan cloud, setelah itu kabel modem, lalu router, lalu kita masukkan switch, lalu kita masukkan juga server, di mana ada DHCP, ada server mails, ada server web juga, lalu ada DNS juga. Kita namakan terlebih dahulu agar tidak tertukar. Lalu pada router, di bawahnya kita tambahkan switch. Tambahkan switch. Lalu tambahkan device laptop di samping switch. Setelah itu WiFi, access point, lalu tambahkan laptop lagi. Oke, pada masing-masing laptop kita beri nama laptop satu ini sebagai Eja, lalu laptop 2 ini sebagai Hari, lalu laptop 0 ini sebagai Fatih. Baiklah, selanjutnya pada switch ini kita taruh 2 central office.
Oke, ini central office yang pertama. Lalu ini central office yang kedua. Nah, pada central office yang pertama ini, kita umpamakan, kita beri nama SC Smart Friend 1. Lalu yang central office selanjutnya kita beri nama sama MSC Smart Friend 2. Oke, pada MSC Smart yang 1 kita tambahkan komponen smartphone. Selanjutnya kita tambahkan power. Beri nama SFT1 untuk tower yang pertama. Lalu kita tambahkan lagi tower sebagai SFT2. Lalu tambahkan komponen smartphone. Oke. Lalu pada MNC Smartfriend 2 itu kita tambahkan cell tower sebagai SFT3. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu biar tidak dempet. Lalu kita tambahkan selanjutnya F4. Tambahkan juga smartphone. Lalu kita beri nama Cinta. Kita tambahkan smartphone juga, kita namakan Dharma. Baiklah, jika sudah, kita akan memulai untuk menghubungkan dari switch ke router. Menggunakan kabel copper crossover. Kita hubungkan dari switch router. Lalu selanjutnya kita hubungkan dari router ke cloud menggunakan sebelumnya mohon maaf.
Untuk switch ke router itu menggunakan kabel copper streak. Selanjutnya dari router ke cloud juga menggunakan kabel copper streak. Oke, lalu dari cloud ke modem itu kita menggunakan kabel koaksial. Lalu pada kabel modem ke router menggunakan kabel copper streak. Kita hubungkan. Selanjutnya dari router ke switch itu menggunakan copper streak. Dan dari switch ke server-server menggunakan kabel copper streak juga. Kita hubungkan ke DNS server, lalu ke mail server, ke web server juga. Lalu ke DHCP server. Lalu kita hubungkan juga router ini ke switch menggunakan kabel copper streak. Kita hubungkan laptop menggunakan kabel copper streak ke switch. Lalu kita hubungkan switch menggunakan kabel copper streak ke access point atau di sini sebagai WiFi. Ini kita namakan WiFi. Lalu pada switch kita berikan penghubung copper streak ke laptop Echa. Lalu selanjutnya pada MSI SmartFriend 2 kita hubungkan terlebih dulu ke cell tower SF3 sama SFT4 menggunakan kabel koaksial.
Lalu pada MSG Smart Friend 1 sama hubungkan terlebih dahulu ke tower SFT1 menggunakan kabel koaksial dan SFT2 menggunakan kabel koaksial. Mungkin untuk mempermudah, kita memberikan blok seperti warna-warna yang sudah tertera pada gambar. Oke, kita beli blok warna ya. Lalu pada alamat IP-nya, kalau kita beri pada switch ke router ini sebagai downstream 192.168.2.2, pada upstreamnya 17.20.12.22. Lalu 17, 17, 17, 17. Selanjutnya 8.0.0.2. Kita buat juga pada server, di mana pada DNS server itu IP-nya 8.8.8.8. Lalu pada mail server 8.8.8.11. Pada web server 8.8.8.12. Lalu DHCP 8.8.8.13. Oke. Setelah itu pada petunjuk soal dapat kita lihat
bahwa petunjuk soalnya adalah yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id, lalu melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user, di mana setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda dengan area yang berbeda, di mana kita sudah memplotkan tiap-tiap area dengan blok berwarna kuning. Kita klik Face Ethernet. Untuk alamat address-nya ini yaitu adalah 8.8.8.8.8. Lalu subnetnya akan otomatis. Lalu selanjutnya kita klik service, lalu ke DNS, kita masukkan emailnya yaitu itera.ac.id. Lalu untuk alamat address-nya di mana pakai email server yaitu 8.8.8.11. Lalu kita add. Lalu pada web server yaitu www.itera.ic.id, di mana address-nya itu di web itu 8.8.8.12. Lalu kita tambahkan. Setelah itu jangan lupa kita on-kan DNS service-nya, lalu kita silang. Selanjutnya pada mail server, kita klik mail server, lalu config, kita masukkan gateway-nya 8.00.02, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu pada face Ethernet-nya, IP address-nya itu sesuai dengan mail servernya 8.8.8.11. Lalu pada service ke email, lalu kita masukkan domain name di mana ini adalah email untuk para user. Lalu kita masukkan user serta passwordnya, di mana itu usernya ada Echa, passwordnya 12345. Kita tambahkan. Lalu ada hari, passwordnya 12345. Lalu ada Fatih, passwordnya sama 12345. Lalu ada Cinta, passwordnya 12345. Lalu ada Dharma, passwordnya 12345. Lalu berikutnya ada kita masukkan Beni, passwordnya sama 12345, tambahkan. Dan yang terakhir ada Andi, passwordnya sama 12345. Baiklah, selanjutnya kita ke web server, kita klik web server. Lalu kita config dulu terlebih dahulu. Kita masukkan gateway-nya. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu pada face Ethernet-nya 8.8.8.8. Pada web server itu 12.
lalu service ke HTTP nah pada HTTP ini bisa kita edit menjadi TLS jaringan akses nirkabel. Lalu pada ini kita tulis nama copy juga, kita copy aja. Oke, kita enter, kita paste. Paste, Oke, kita edit. Ini menjadi NIM 120400095. Lalu kelas RA mata kuliah jaringan akses nirkabel. Sudah kita X. Selanjutnya kita ke DHCP server, kita klik config, lalu gateway-nya kita masukkan 8.0.0.2, kemudian servernya 8.8.8.8, lalu pada file Ethernet, file Ethernetnya 8.8.8.13, lalu service ke DHCP kita on kan, setelah itu kita save. Selanjutnya kita ke router, lalu kita ke flash Ethernet 0, kita on-kan terlebih dahulu, kita masukkan IP address-nya sesuai dengan modul, yaitu 8.0.0.2. Lalu kita ke flash Ethernet 1, lalu kita masukkan address, kita on-kan terlebih dahulu, kita masukkan 17.17.17. Lalu kita lihat untuk yang ke bawah itu ada flash Ethernet 8 strip 0. Kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 200.87.100.2. Lalu setelah kita masukkan IP address-nya, kita read. Kita read terlebih dahulu.
masukkan networknya, yaitu yang pertama tadi 8.0.0.2. Lalu yang kedua itu 17.17.17.17. Lalu pada selanjutnya yaitu 200.87.100.2 kita add. Baiklah, setelah kita dari config, kita ke CLI, di mana kita masukkan terlebih dahulu routernya. Untuk router itu pertama kita N dulu terlebih dahulu. Setelah di N, kita ketikkan konfigurasi setelah kita N, lalu kita klik enter, lalu kita masukkan configure terminal. Setelah itu di enter, lalu kita masukkan interface karena sebelumnya itu terdapat di 8 flash Ethernet 8/0, jadi kita masukkan Ethernet 8/0. Kita enter, lalu selanjutnya kita masukkan IP DHCP excluded strip address masukkan alamat IP-nya 287.100.2 sampai 287.100 sampai 20. Itu kita masukkan IP DHCP full cell. Itu kita masukkan network 287.100.0. Masukkan NAC mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default strip router 200.87.100.2. Kita masukkan DNS server 8.8.8.8.
Lalu habis itu kita exit. Baiklah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu pada access point. Kita klik access point, lalu port 1, lalu kita ubah default menjadi Wi-Fi. Nah, lalu kita ubah WPA2PSK, kita masukkan untuk passwordnya 123456778. Ini kita X. Lalu pada laptop hari, kita klik. Kita ke desktop, ke PC wireless. Lalu kita connect. Coba refresh. Lalu kita connect ke, kita masukkan passwordnya seperti yang tadi, 123456778. Kita connect. Kita lihat apakah, nah, satu hari sudah mendapatkan alamat IP address. Selanjutnya kita klik ke router yang atas. Ke config, lalu kita fast ethernet 0/0. Kita hidupkan terlebih dahulu, kita masukkan IP konfigurasi yang ke atas, yaitu 17.20.12.22. Lalu selanjutnya pada flash ethernet 0/1 kita hidupkan terlebih dahulu, lalu kita masukkan alamat IP ke samping, itu 192. .2.2. Jangan lupa kita read terlebih dahulu. Kita masukkan 17.20.12.22. Kita tambahkan add. Lalu yang kedua itu ada 192.168.2.2. Setelah itu kita close. Selanjutnya pada router kita ke CLI. Lalu kita enter lebih dahulu. Lalu kita klik configure terminal. Configure terminal. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan interface Ethernet 0/1. Lalu kita masukkan IP DHCP-nya. Excluded. Excluded strip address. Kita masukkan IP-nya 192.168.
2.2 sampai 20. Lalu kita masukkan EP DHCP full cell, masukkan network 192.168.2.0, kita masuk net. 255.255.255.0, enter. Lalu default router 192.168.2.2. Lalu DNS server 8.8.8.8. Lalu kita exit. Baik, selanjutnya ketika sudah kita mendapatkan alamat IP terhadap masing-masing router dan switch, selanjutnya kita melihat masing-masing user, kita memasukkan alamat nama, password, dan email pada tiap-tiap user. Contohnya seperti di kita konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita lihat pada user Echa sudah kita buatkan, kita masukkan di configure email. Nah, begitu juga dengan user-user yang lainnya. Selanjutnya mari kita implementasikan bahwa dalam petunjuk yaitu adalah setiap email mengirimkan kedua user berbeda dengan area yang berbeda, di mana di sini sudah saya plot untuk area-area tersebut. Baiklah, untuk pertama kita coba untuk smartphone Andi. Kita lihat configure emailnya. Kita ini buat jangan sampai ada kesalahan. Ini adalah admin. admin@itera.ac.id. Lalu passwordnya sama seperti yang sudah kita masukkan ke mail server, yaitu 12345. Lalu kita save. Lalu kita coba untuk mengirimkan ke Echa. Kita coba kirimkan ke Echa. Coba kirimkan ke Echa. Echa@itera.ac.id. Subjeknya UTS. Kita kasih dengan akses nirkabel. Kita kirimkan, kita send. Kita lihat pada user Echa.
Selanjutnya, ketika sudah user-user dikonfigurasikan pada emailnya masing-masing, kita dapat mencoba untuk mengirimkan satu user ke dua user yang berbeda dengan area yang berbeda juga. Contoh di sini, pada smartphone admin, kita akan mengirimkan ke area yang berbeda, yaitu ke user Dharma. Kita kirimkan auto email. Salam. Admin. Email. Compose. Baru kita ketik alamat email dari Dharma. Dharma@itera.ac.id. Subjeknya kita misalnya tugas jaringan akses nirkabel. Send success. Langsung kita cek ke alamat email dari Dharma. Apakah email dari admin sudah terkirim atau belum? Receive. Oke. Ini adalah pesan dari admin. Selanjutnya kita coba untuk ke area selanjutnya, area Echa, dari admin ke Echa. Ya, maka kita email, kita compose, kita ketik email Echa, itera.ac.id. Lalu setelah itu subjeknya hi UTS. Oke, send success. Terus setelah itu kita close. Lalu kita lihat pada user Echa. Kita lihat email yang masuk. Apakah email dari admin sudah terkirim? Oke, baiklah, sudah kita lihat ya bahwa email dari admin sudah terkirim dengan subjek hi. Selanjutnya kita akan coba juga dari Cinta. Cinta ke Hari. Compose, kita Cinta ke Hari. Hari @itera.ac.id. Subjeknya misalnya selamat mengerjakan. Oke, sintaksis kita lihat pada email user Hari. Oke, sudah terkirim. Lalu dari Cinta ke Beni. Masukkan alamat beni@itera.ac.id. Lalu hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Lalu kita kirim. Transaksi kita lihat pada user Beni. Kita lihat alamat email yang masuk. Di receive. Oke, masuk pesan dari Cinta. Itu halo 1 Oktober 21 Oktober 2023. Oke, mungkin dalam simulasi kali ini dapat dikatakan berhasil karena setiap user dapat mengirimkan email ke dua area yang berbeda. Di mana seperti contoh tadi, email admin dapat mengirimkan ke user Dharma dan juga Echa, di mana Dharma dan Echa memiliki area yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun ada tutur kata yang salah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.